Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Rizky Tutorial. Kali ini saya akan membahas fungsi dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya agar channel ini bisa berkembang dan bisa membantu kesulitan-kesulitan kalian. Oke guys, kita lanjut saja ke tutorialnya. Kita buka file Word dulu. Kita mulai dari Ctrl A. Fungsi Ctrl A itu mengeblok semua teks. Kita coba Ctrl A. Nah, otomatis keblok semuanya. Kita lanjut ke Ctrl B. Fungsi Ctrl B adalah menebalkan teks. Kita coba blok dulu. Lalu tekan Ctrl B. Nah, otomatis tebal semuanya yang kita blok. Lanjut ke Ctrl C, fungsinya adalah menyalin teks. Kita coba. Ini blok. Tekan Ctrl C. Lalu pastekan di sini. Klik kanan. Paste. Nah, otomatis sudah tersalin. Kita lanjut ke Ctrl D. Fungsinya itu memilih jenis huruf. Langsung dicoba Ctrl D. Kita blok dulu ya. Ctrl D. Klik OK. Nah, otomatis akan berubah. Kita lanjut ke Ctrl E. Fungsinya itu menaruh teks di tengah-tengah. Contohnya ini, kita blok. Lalu tekan Ctrl E. Nah, otomatis ini ke tengah. Lanjut ke Ctrl F. Fungsinya mencari kata. Ctrl F. Nah, contohnya di sini saya ingin mencari hutan. Nah, otomatis keluar nih. Kata hutan di file ini, di cerita ini ada 3. Kita lanjut ke Ctrl G. Fungsinya itu mencari halaman. G, go to halaman berapa. Kita akan menuju ke halaman berapa. Kita buat halamannya dulu. Nah, langsung saja kita tekan Ctrl G. Saya di sini akan pergi ke halaman 3. Klik go to halaman 3. Pergi ke halaman 3. Nah, otomatis ini sudah ada di halaman 3. Ini page 3 of 5. Halaman 3 dari 5 lembar gitu. Kita lanjut ke Ctrl H. Fungsinya itu menemukan kalimat dan mengganti kalimat itu. Langsung kita coba Ctrl H. Kita di sini akan mencari kata kancil. Kancil. Kita akan ubah si kancil, tapi tidak usah spasi. Lalu kita klik Vintex. Nah, ini kancil. Lalu kita klik ini, replace all. Oke. Otomatis sudah berubah. Ini si kancil tanpa spasi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Ctrl I. Fungsinya itu memiringkan teks. Kita coba blok dengan Ctrl I. Nah, langsung miring. Otomatis langsung miring. Kita lanjut ke Ctrl J. Fungsinya itu membuat rata kanan kiri. Kita blok dulu dengan Ctrl J. Nah, otomatis ini akan rata semua. Kanan rata, kiri rata.
Lanjut ke Ctrl K. Fungsi Ctrl K adalah memasukkan alamat tautan. Tekan Ctrl K. Nah, di sini saya akan naruh link YouTube. Sini terserah kalian mau dinamain apa. Saya akan menamakan link YouTube. Lu klik OK. Nah, nih, ini tidak akan bisa diklik. Nih, tidak bisa diklik. Caranya biar bisa itu kalian klik Ctrl di keyboard kalian, tekan Ctrl. Nah, otomatis akan berubah seperti tangan ini, jemari-jemari ini. Kalian klik. Nah, otomatis kita akan langsung terarah ke YouTube gitu. Kita lanjut ke Ctrl L. Fungsinya itu membuat teks rata kiri. Kita akan blok ini, lalu Ctrl L. Ini akan rata ke sini, ke kiri. Nah, itu. Lanjut ke Ctrl M. Fungsinya itu menggeser penempatan paragraf ke kanan. Kita buat paragraf dulu di sini. Kita atur dulu. Nah, kita sudah membuat paragraf. Di sini gunanya Ctrl M adalah menggeser penempatan paragraf ke kanan. Kita langsung saja Ctrl M. Nah, otomatis pindah. Biasanya kan kalian kalau ingin mindahin, kalian pakai ini kan. Ada cara cepatnya dengan Ctrl M. Nah, begitu. Kita lanjut ke Ctrl N. Fungsinya itu membuat dokumen baru. Maksudnya membuka Word baru. Kita coba Ctrl N. Nah, otomatis ini ada dua file Word. Close saja. Kita lanjut ke Ctrl O. Fungsinya itu membuka dokumen. Ctrl O. Nah, otomatis kita akan terarah ke Open. Kalian akan membuka apa? Atau ini. Nah, ini sudah terbuka. Ini X saja. Oke, kita lanjut ke Ctrl P. Fungsinya itu adalah mencetak dokumen atau print ya. Ctrl P. Nah, ini langsung terarah ke print. Kita lanjut ke key. Fungsinya itu menghapus peraturan yang telah kita buat. Kita akan buat dulu peraturannya. Kita kembalikan lagi dengan Ctrl key. Ini hampir sama dengan Ctrl Z ya. Kita lanjut ke Ctrl R. Fungsinya itu membuat teks rata ke kanan. Rata ke kanan sini maksudnya. Blok dulu ya. Ctrl R. Nah, otomatis rata ke sini, ke kanan. Lanjut ke Ctrl S. Fungsinya itu menyimpan dokumen. Fungsinya itu menyimpan dokumen ini, Ctrl S. Nah, kita akan diarahkan ke Save As. Lalu kalian tinggal simpan aja. Lanjut ke Ctrl T. Fungsinya itu menggeser tabulasi bawah kanan. Maksudnya bawah kanan itu yang di bawah ini akan tergeser ke kanan. Kita coba dengan Ctrl T. Nah, tuh. Kita lanjut ke Ctrl U. Fungsinya itu memberikan garis bawah pada teks. Blok dulu, lalu tekan Ctrl U. Nah, otomatis ada garis bawahnya. Lanjut ke Ctrl V. Fungsinya itu menempel salinan. Kita salin dulu ini, copy dulu, copy, lalu kita akan tempelkan di sini dengan Ctrl V. Nah, otomatis akan ketempel.
Kita lanjut ke Ctrl W. Fungsi Ctrl W itu keluar dari dokumen. Ctrl W. Nah, otomatis kita akan terarah ke ini. Kalau kita klik ini, pasti kita ditawarkan untuk menyimpan filenya dulu. Oke, kita lanjut ke Ctrl X. Fungsinya itu memotong teks atau cut. Ini saya akan blok dulu, saya akan praktekkan. Blok dulu. Kan nge-cut ini, biasanya cut di sini nih. Tapi cara cepatnya itu dengan Ctrl X aja. Ctrl X. Nah, sudah hilang. Kita kembalikan lagi. Lanjut ke Ctrl Y, fungsinya itu mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Di sini saya akan menghapus si kancil dan si food ini kayak tadi, seperti barusan. Saya akan mengekat lagi, tapi bukan dengan Ctrl X, Ctrl Y. Akan membatalkan perintah yang telah kita buat, Ctrl Y. Nah, otomatis hilang lagi dong. Kita lanjut ke Ctrl Z, fungsinya membatalkan perintah sebelumnya. Saya akan mengembalikan judul yang tadi, si kancil dan si seafood, dengan Ctrl Z. Nah, otomatis langsung ada lagi. Saya contohkan sekali lagi. Contohnya, saya akan menghapus ini. Hapus. Duh, kok kena hapus? Saya akan kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Nah, terus fungsi Ctrl-nya itu, oh enggak dah, saya hapus aja, jadi kan nggak penting. Nah, itu dengan Ctrl Y. Begitu. Fungsi Ctrl Y itu mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, lalu Ctrl Z membatalkan perintah sebelumnya. Begitu. Oke guys, saya harap kalian paham dengan tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu, atau nanti saya akan membuat tutorialnya buat kalian. Oke guys, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.